Halo teman-teman, saya Siti Aisyah Nasution dengan NIM 258110030. Saya dari program studi Tater SIPA semester 2. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Apakah teman-teman tahu apa itu trigonometri? Kata trigonometri berasal dari Yunani, yaitu trigonon yang berarti 3 sudut dan juga metron yang berarti mengukur. Nah, secara umum, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Nah, selanjutnya ada rumus dasar trigonometri. Pertama, kita harus mengetahui di mana dekat sampai dengan miring. Nah, ini adalah segitiga siku-siku dan di sini ada alfa. Nah, ini di bagian yang keluar lurus ini adalah depan alfa. Di bagian yang mendatar adalah samping alfa dan juga yang ini adalah samping alfa. Nah, selanjutnya rumus dasarnya yaitu ada sin, cos, tan, cosec, sec. Rumus sin alfa yaitu depan per miring, cos alfa samping per miring, dan tan alfa yaitu depan per samping. Cosec alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa. Begitu juga dengan sec adalah kebalikan dari cos alfa dan juga cot kebalikan dari tan alfa. Jadi kita bisa membuatnya itu 1 per sin alfa, cosec sama dengan 1 per sin alfa, sec alfa sama dengan 1 per cos alfa, dan juga cot alfa sama dengan 1 per tan alfa. Nah, untuk lebih mudah memahami rumus sin, cos, dan tan ini, kita bisa meningkatnya menjadi demi, sami, dan desa. Itu lebih mudah dalam menghafalnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada segitiga. Kita buat itu A, B, C. Nilainya ada 3, 4, dan 5. Nah, kita masukkan ke nilainya yaitu sin, cos, dan tan. Sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, dan juga tan itu sama dengan depan per samping. Nah, depannya itu yaitu AC, samping itu BC, dan juga miring itu AB. Nah, sin yaitu AC per BC. Kita masukkan nilainya yaitu 4 per 5. Sedangkan cos alfa yaitu BC per AB. Kita masukkan nilainya yaitu 3 per 5. Nah, tan alfa ini yaitu depan per samping yaitu AC per BC. Itu nilainya 4 per 3. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penerapan trigonometri dalam IPA atau aplikasi perbandingan trigonometri. Teman-teman pasti sering bertanya-tanya kan, sebenarnya untuk apa sih kita belajar trigonometri? Nah, teman-teman pasti sering kan melihat gedung-gedung tinggi, menara, pegunungan, ataupun juga pohon. Nah, salah satu kegunaan trigonometri ini adalah untuk membantu kita agar lebih mudah mengetahui tinggi-tinggi benda yang sulit diukur ketinggiannya secara manual. Nah, untuk bisa memecahkan permasalahan aplikasi perbandingan trigonometri ini, kita harus tahu dulu yang namanya sudut elevasi dan juga sudut depresi. Nah, sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar ketika posisi pengamat melihat ke atas. Misalnya kita melihat pohon, gedung, atau menara dari bawah. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar ketika posisi pengamat melihat ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke contoh aplikasi perbandingan trigonometri. Di sini terdapat gambar sebuah mercusuar dan sebuah perahu. Kemudian pada soal diketahui ada seseorang di atas mercusuar sedang mengamati sebuah perahu di bawahnya. Dan tinggi mercusuar tersebut adalah 42/3 meter. Sedangkan jarak antara mercusuar dengan perahu adalah 126 meter. Dan sudut theta di sini merupakan sudut depresi yang ditanyakan. Besar sudut theta akan sama dengan besar sudut yang di bawah ini. Karena garis putus-putus yang di atas dan garis putus-putus yang di bawah merupakan garis mendatar yang sejajar. Kemudian kita akan membuatkan gambar yang lebih sederhana yang berbentuk segitiga.
Di sini terdapat sudut theta. Sisi sampingnya adalah 126 dan sisi depannya adalah 42 akar 3. Artinya kita akan menggunakan rumus tan desa. Tan theta sama dengan 42 akar 3 per 126. 42 dan 126 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Akar 3-nya tetap sama, jadi tan theta sama dengan 1/3 akar 3. Lalu sudut yang nilai tan-nya adalah 1/3 akar 3 adalah 30 derajat. Jadi sudut terdepresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Soal berikutnya, Bayu hendak mengukur tinggi pohon yang berjarak 5 akar 3 meter dari tubuhnya. Nah, di sini kita akan gambarkan pohon. Dan ada Bayu yang berjarak 5 akar 3 meter. Kemudian antara puncak pohon dan matanya terbentuk sudut elevasi sebesar 30 derajat. Maka kita gambarkan di sini sudut elevasi antara puncak pohon dan mata Bayu sebesar 30 derajat. Jika tinggi Bayu terukur sampai mata adalah 1,8 meter, berarti di sini tingginya adalah 1,8 meter. Maka tinggi pohon tersebut adalah yang ditanyakannya kita namai X. Karena sudut elevasi yang terbentuk antara Bayu dan puncak pohon, maka yang akan kita hitung terlebih dahulu adalah tinggi pohon dari puncak sampai setinggi mata Bayu. Dari sini sampai sini kita beri nama Y. Jika kita gambarkan ke dalam sebuah segitiga, di sini terdapat sudut 30 derajat dan sisi samping sebesar 5 akar 3. Kemudian sisi depan yaitu Y. Artinya kita akan menggunakan rumus tan desa. Tan 30 derajat sama dengan Y per 5 akar 3. Tan 30 derajat nilainya adalah 1/3 akar 3. Maka di sini kita tulis 1/3 akar 3 sama dengan Y per 5 akar 3. Jadi Y sama dengan 1/3 akar 3 dikali dengan 5 akar 3. Hasilnya adalah 5. Sampai sini kita sudah tahu bahwa tinggi pohon dari puncak sampai setinggi mata Bayu adalah 5 meter. Untuk mendapatkan tinggi pohon secara keseluruhan, kita harus menjumlahkan nilai yang tadi yang sudah kita dapatkan dengan tinggi Bayu. Sehingga nilai X adalah 5 ditambah 1,8 yaitu 6,8 meter. Ini adalah tinggi pohon secara keseluruhan. Baik.